Halo, selamat datang di materi integral bagian integral tak tentu. Sebelumnya sempat dijelasin integral itu dibagi menjadi dua garis besarnya, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tak tentu itu adalah integral fx dx gitu ya, form atau bentuk umumnya. Itu yang tidak ada dari berapa sampai berapa gitu. Di sininya tidak ada angka tertentu atau kosong. Kalau di sini kalian lihat ada angka sesuatu a atau b misalnya gitu ya, angka 3, 5 berapapun ini artinya integral tentu. Jadi kalau tidak ada ininya artinya integral tak tentu. Sebelum masuk ke integral tak tentu, aku hutang penjelasan terkait dx dx-an ini. Ini bagus untuk kalian ketahui kenapa ada dx dx gitu ya. Intinya dx ini apa? Kalau integral fx dx artinya x-nya yang diintegralin, gampangnya gitu. Kalau misalkan kita punya fungsi 3x pangkat 4 plus u misalnya kayak gitu, dx gitu, maka ini kan, atau jangan u lah, misalnya plus z gitu ya, plus z dx gitu, maka z ini dianggap sebagai angka yang diintegralin x-nya gitu, bukan z-nya kayak gitu. Dia ngasih clue. Sementara kalau kita punya fungsi 3x pangkat 4 plus z, di sini integral dari dz, maka x-nya ini 3x pangkat 4 ini kita anggap sebagai konstanta gitu ya, sebagai angka aja gitu. Nah ininya z-nya baru kita integralin gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia ngasih tanda mana yang mau kita integralin, itu secara penggunaannya. Nah secara meaning atau artinya tuh apa, sebenarnya gini gampangnya. Kalau kita lihat di materi turunan, integral ini kan kebalikan dari turunan. Turunan misalnya kita punya y, atau y itu kan kadang fx gitu ya, kita tulisnya y atau fx itu sama dengan misalnya x kuadrat plus 3x plus 1 misalnya kayak gitu. Nah kita mau nurunin ini, sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah kita membuat dy per dx, atau kita sering sebut dy dx, atau bisa ditulis juga dfx karena kan y sama fx sama. Dfx per dx artinya apa? Kalau kita minta ini di matematika, kita minta turunkan fx, turunkan x-nya dari fx gitu. Artinya kita turunkan ini 2x plus 3 misalnya kayak gitu. Nah kalau kita mau minta integralin ini di 2x plus 3 ini kita naikin lagi gitu. Tadi kan diturunin, sekarang mau dinaikin, maka cara ngomongnya adalah fx-nya berapa kali silang, gampangnya kayak gitu. Fx sama dengan integral dari 2x plus 3 dx gitu guys. Karena d itu artinya adalah untuk setiap, artinya untuk setiap d yang sangat untuk setiap y yang sangat kecil gitu ya, ada perubahan y yang sangat kecil di grafik. Misalnya ini apa, diagram Cartesian kita, untuk ada perubahan y yang kecil sekali, ini aku gambarnya kecil begini aja tapi intinya sangat-sangat kecil. Untuk perubahan y yang sangat kecil ada seberapa besar perubahan y gitu, ada seberapa besar perubahan x kayak gitu. Jadi untuk y yang berubah segini misalnya, x-nya berubahnya segimana kayak gitu. Dia tuh mau ngomong itu sebenarnya dy per dx. Nah itu terms-nya, itu adalah makna dari dx dx-an. Tapi kalau misalkan kalian mau gampangnya aja, intinya dx itu menandakan mana yang mau kita integralin atau turunin, variabel apa, x, y, z atau apa gitu. Nah itu adalah meaning dari dx. Kita masuk sekarang ke integral tak tentu. Teorema utama dari integral tak tentu adalah kalau kita ditanya integral a x pangkat n dx, maka ini akan menjadi a, ini koefisiennya, dibagi pangkatnya n plus 1. X dari pangkat n-nya juga plus 1 gitu. Jangan lupa plus C. Kenapa begitu? Karena kemarin udah dijelasin di video part 1, kalian nonton aja. Tapi harus plus konstanta. Intinya gini, karena bentuk ini diturunin jadi begini gitu ya. Kalau diturunin konstantanya kan hilang. Begitu dibalikin naik, kita kan nggak tahu konstanta awalnya berapa. Udah hilang gitu. Jadi misalnya bentuk dari 2x pangkat 4 gitu ya, dx gitu, integralnya berapa? Ini kan berarti 2 per 4 plus 1, 2 per 5, x pangkat 5 plus c. Artinya apa? 2 per 5, x pangkat 5 plus c, kalau diturunin, 5-nya kan dikali ke depan, jadi 2, x pangkat 4 gitu ya. Ini kalau diturunin jadi begini. Ini kalau dinaikin gitu ya, nggak ada istilah dinaikin, tapi gampangnya kalau dinaikin jadi begini, kan muter-muter kayak gitu. Permasalahannya, kalau kita nurunin 2 per 5x pangkat 5 plus c, c-nya kan hilang. Nah 2x pangkat 4. Tapi kalau kita sekedar tahu 2x pangkat 4 dx, ini berasal dari fungsi apa? C-nya, konstantanya kita nggak pernah tahu. Mau berapapun konstantanya soalnya, itu bisa, karena diturunin konstantanya hilang. Ngerti nggak? Jadi begitu dibalik, kita nggak tahu konstantanya ini berapa. Oleh karena itu kita selalu mention konstantanya adalah plus C, kayak gitu guys. Sifat-sifat dari integral tak tentu yang pertama, ini gampang sih sebenarnya. Yang pertama, kalau ada integral dari fx
plus gx dx gitu. Maka ini jangan lupa ya, ada dua fungsi, terus ada dx-nya gitu, berarti x-nya yang mau diintegralin sama dengan, kita pisah juga boleh, fx dx gitu, plus integral gx dx gitu. Ya sebenarnya apa contoh fungsi yang berbeda ini sama aja, bisa kita bilang kalau integral 3x kuadrat, 3x pangkat 5 deh, plus 4x pangkat 7 gitu, plus 5x gitu, dx. Ini kan sebenarnya kita ngerjainnya masing-masing ya. Ininya diintegralin gitu ya, jadi berapa? Ini jadi 3/6 gitu ya, 1/2, jadi setengah x pangkat 5 nya plus 1, 6 gitu, plus di sininya 4/7+1, 4/8, setengah juga x pangkat 8, plus di sini berapa? 5/2 ya, x nya pangkat 1, jadi 5/2 x pangkat 2 gitu. Jadi ini masing-masing gitu, plus c gitu. Ini gak ada urusan, gak apa-apa gitu guys. Jadi kita kerjainnya tetap masing-masing gitu ya. Ini anggap aja ini fx, ini gx, ini hx misalnya kayak gitu. Kita kerjanya tetap masing-masing gitu guys. Ya, plus c gitu. Jadi masing-masing plus c. Plus c ini bisa digabung. Kita mengintegralkan 3x pangkat 5 jadi setengah x pangkat 6. Ini kan ada plus c-nya di sini kan harusnya ya. Di sini juga ada plus c-nya harusnya pas kita ngintegralin ini. Di sini ada plus c-nya juga gitu kan. Tapi nggak usah kita tulis berkali-kali, nggak usah jadi 3C gitu. Tapi kita gabungin aja C-nya di akhir, karena tetap aja C ini konstanta yang kita tidak tahu. Ini tambah ini, tetap kita tidak tahu berapa, jadi tulis aja C terakhir, kayak gitu guys. Nanti akan kebayang lah kalau udah ngerjain soal. Intinya ini adalah sifat pertama. Sifat kedua adalah kalau misalkan kita punya konstanta. Misal, kita mengintegralin K dari fx gitu ya, dx gitu. Maka ini konstantanya bisa dikeluarin, integral K kali integral fx dx. Contoh pertama, mari kita kerjakan soal ini. Integral dari 3x kuadrat plus 4x plus 5 adalah berapa? Nah ini adalah kita kerjainnya berarti sama dengan 3 per pangkatnya 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 gitu ya, plus 4 pangkat x nya 1, jadi 4 per 1 plus 1 x pangkatnya 1 plus 1 plus 5 nya tadi kan nggak ada x nya, artinya ini x pangkat, sebenarnya ini x pangkat 1 gitu, x pangkat 0 gitu kan ya. Oleh karena itu 5 per ini 1 plus 0 gitu, 0 plus 1 sebenarnya ya. Ini 5 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 gitu kan. Jangan lupa plus c gitu ya guys. Itu tinggal kita rapin aja, berarti 3 per 3 adalah x 1 gitu, jadi langsung x pangkat 3, plus di sini 4 per 2 2x pangkat 2, plus di sini 5 per 1 5 x ininya pangkat 1 plus c. Kalau kalian turunin, balikin dari sini, ngeceknya gampang ya sebenarnya. Ini kan integral dari ini adalah ini, berarti kalau fungsi ini atau persamaan ini diturunkan itu jadi balik lagi ke sini. Bener nggak? Ya bener. Ini kan x pangkat 3 jadi 3x plus ini jadi 4x gitu ya. Ini 3x kuadrat, ini plus 4x, ini plus 5 gitu. Bener, dibalikin jadi ke sini. Jadi nyambung gitu. Oleh karena itu integral dari fungsi ini adalah ini. Lanjut nomor 2, integral dari 2x pangkat 3 plus 5 per x kuadrat dx. Jadi sekarang x-nya ini ada di bawah atau di penyebut gitu ya. Jangan bingung, sebenarnya sama aja. Jadi di sini ini kita yang penting tinggal mendefine aja dulu. Ini kan persamaan atau bentuk fungsinya adalah 2x pangkat 3 plus. Artinya apa? Jangan bingung guys kalau kayak begini, otomatis berarti pangkatnya kalau di bawah itu artinya kalau kita mau naikin x-nya, pangkatnya jadi minus kali min 1. Ini sama dengan 2x pangkat 3 plus 5 kali x pangkat min 2 dx gitu. Terus gimana ngerjain integralnya? Sama aja. Di sini sama dengan 2 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus 5 per min 2 plus 1 gitu ya, min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1. Jangan lupa apa? Plus c. Jadi di sini 2 per 4 setengah ya, x pangkat 4 5 plus gitu. Di sini 5 bagi min 2 plus 1 kan min 1. Jadi ini min 5 ya. Min 5 x di sini pangkat min 1 plus c gitu. Atau kalau mau kalian ubah lagi ya sebenarnya sama aja, jadi kayak x pangkat 4 per 2 min di sini kan 5 per x plus c gitu guys. Jadi yang mana aja bebas. Tapi ini jawaban nomor 2. Nomor 3, berapakah integral dari akar x dx? Ini sama aja. Jadi jangan bingung, jangan khawatir. Ini tuh yang penting kalian harus bisa membentuk ini jadi lebih normal gitu ya. Jadi lebih familiar bentuknya, yaitu gimana caranya? Ini kan sama dengan akar x itu adalah x pangkat 1
per 2. Kenapa begitu? Karena ini X pangkat 1, ini akarnya pangkat 2. Jadi X pangkat dalam bagi luar, kayak gitu guys, selalu begitu. X pangkat setengah ini tuh, dx gitu. Apa yang harus dilakukan? Sama lagi. Berarti di sini kan koefisiennya 1 ya, 1 per ininya pangkat plus 1, setengah plus 1, X pangkat setengah plus 1 gitu. D plus C ya di sini. Jadi plus C sama dengan berapa? Setengah plus 1 ini kan 1 per gini, berarti 3 per 2. X pangkat 1 setengah plus 1, 3 per 2 gitu, plus C. Nah tinggal dirapihin aja ya, jadi lebih rasional. 1 per 3 per 2 ini kan 2 per 3, X pangkat 3 per 2 plus C. Kalau bentuknya yang lain lagi, mungkin di pilihan ganda kalian nggak ketemu bentuk kayak gini, berarti 2 per 3 X. Ingat kalau pangkatnya pecahan berarti ini dalam, akarnya di luar, jadi dalam bagi luar ini tuh. 3-nya itu di pangkat di dalam, 2-nya ini adalah akar pangkat 2 kan nggak perlu ditulis lagi ya. Jadi ini adalah 2 per 3 akar kali akar dari X pangkat 3 plus C gitu. Mau yang ini udah benar, yang ini juga benar. Gitu guys, jadi itu dulu untuk integral tak tentu. Nextnya masih banyak, ada integral tentu, ada integral di trigonometri juga, dan ada berbagai macam. Ngakalin caranya ada substitusi gitu ya, integral substitusi. Jadi ini adalah awal mulanya. Kalian nggak boleh lengah di integralin kayak gini, karena kalau basicnya lengah, nanti yang next videonya itu jauh lebih keteteran gitu guys. Jadi semoga membantu, semoga ngerti. Thank you.